Oke, Indonesia versus Australia. 5-1, skor yang mungkin di luar ekspektasi kita semua. Di saat ekspektasi kita sedang tinggi-tingginya, terlepas dari itu semua, menurut saya kurang bijaksana ketika kita hanya berpatokan dalam satu pertandingan dengan persiapan yang kurang dari 5 hari. Dari awal, Indonesia sudah mengambil inisiatif terlebih dahulu. Menurut saya ini sama seperti lawan Cina. Indonesia itu pemain-pemainnya, oke, ini saya dalam tanda kutip pemain-pemainnya terbiasa mungkin 3-4 tahun terakhir bersama Sinteyong menggunakan taktik defense dan melakukan counter attack. Tadi mereka melakukan hal yang sama ketika melawan Cina, mengambil inisiatif, posesan pertandingan, dan ya lagi-lagi menurut saya ini tidak terbiasa. Memang kita berharap formasi yang akan diterapkan oleh Coach PK 4-3-3, tapi nyatanya kalau menurut saya dari awal pun memang ya formasinya 3-5-2. Meskipun saya cukup bingung kenapa Nathan Joaon yang mendampingi Tom Haye. Karena kalau menurut saya, kalau kita mau memainkan taktiknya itu possession gitulah ya, menguasai pertandingan, ya harusnya Ivar yang di sana. Karena Ivar lebih punya kemampuan untuk mengalirkan bola, passingnya juga jauh lebih oke untuk Ivar, dan dia bisa menjadi penyeimbang gitu. Jadi, tapi mungkin gitulah ya niatnya untuk jadi orang pertama yang menghalangi counter attack dari lawan. Salah satu kelemahan Nathan itu sering keluar dari posisinya. Jadi sering ketinggalan jauh tuh. Beberapa kali kita counter attack Nathan itu ada di depan. Jadi menurut saya harusnya itu Ivar. Tapi terlepas dari itu, saya lihat Missy Legers sangat underperform, mungkin gitulah ya, karena kalau nggak salah dia pertandingan terakhir FC Twente pun dia blunder dan dia ya cukup underperform juga. Bang Jai juga sama, tidak seperti biasanya tapi masih oke. Yang saya cukup impresif itu ya lihat permainan Ole lah. Dia kalau dikasih tandem aja, dikasih supply yang benar, dia sampai beberapa kali turun jauh ke belakang, dia nyari-nyari bola kiri, kanan, tengah. Ya mungkin karena dia tidak merasa bahwa di depan ada teman yang bisa dijadiin untuk kombinasi dan supply telat tuh. Dan saya lihat beberapa kali Tom Haye kebingungan tuh ketika dia mau switch atau dia mau pindah aliran bola dari kanan ke kiri atau sebaliknya, dia kebingungan tuh karena di tengahnya nggak ada. Ya, makanya kata saya juga harusnya itu bukan Nathan tapi Ivar yang mengisi di sana. Jadi biar Tom Haye itu lebih enak untuk kombinasi di tengahnya. Sama ketika lawan Arab Saudi, lihat permainan Eliano cukup oke, ternyata disimpan di depan, punya determinasi juga, skill oke, beberapa kombinasi dengan Kevin Dix, dengan Ole juga patut dicoba menurut saya sih nanti pada saat lawan Bahrain, karena Ragnar juga kan sudah bisa main pada saat lawan Bahrain, jadi bisa tuh dicoba di depan 3 Ragnar, Ole sama Eliano. Menurut saya sih kita nggak punya alasan lagi lah untuk pakai formasi 3 back. Kelvin Verdong itu dia menyerang sama bertahannya itu sama bagusnya. Jadi kalaupun kita pakai 4 back kiri, Kelvin Verdong, Kaman, Kevin Dix atau Sandy Walsh, itu cukup oke kalau menurut saya. Sekali lagi, bukannya saya mau membela, tapi kurang bijaksana kalau kita jadikan ini sebuah kesimpulan dari kerja pelatih baru. Come on, mereka berkumpul cuma H-4. Latihannya pun mungkin cuma 3-4 kali dengan pemain-pemain, dengan tambahan pemain-pemain baru, meskipun hampir 90% pemain-pemain yang kemarin pada saat lawan Arab Saudi, tapi menurut saya ini tidak gampang. Jadi apapun hasilnya menurut saya support dulu. Kita masih ada 3 pertandingan dan nanti di kandang masih ada lawan Bahrain sama Cina. Jadi menurut saya kita jangan berhenti untuk support, jangan terpaku dengan hasil yang ini gitu. Udah saat lawan Australia ini, anjir baru 1 pertandingan udah Patrick out anjir lah. Come lah ya. Mungkin itu aja. Coba kalian tulis di komen kalau menurut kalian gimana pertandingan Indonesia lawan Australia tadi. Yes, itu dia.